Keong emas atau siput murbei merupakan jenis moluska yang tidak bertulang belakang atau invertebrata, hidup di kawasan air tawar, dan menyukai lingkungan yang berlumpur. Ia bukanlah spesies hewan asli Indonesia. Keong ini diinduksi dari Argentina. Siput ini memiliki kelamin ganda, hermaprodit. Jadi pada satu waktu ia bisa menjadi jantan, dan di lain waktu bisa menjadi betina. Nama ilmiah dari keong emas adalah Pomacea canaliculata. Hewan ini mampu hidup hingga berusia 3 tahun. Saat musim kemarau dan sawah mengering, ia akan berpuasa dan membenamkan diri dalam tanah hingga musim hujan atau ada air di permukaan tanah. Keong emas, Pomacea canaliculata, masih berkerabat dengan keong sawah atau gondang, Pila ampulacea. Dari penampilan fisik, ada kemiripan pada cangkangnya. Namun untuk membedakan keong sawah lokal dengan keong emas, tidaklah sulit. Dilihat dari warna cangkangnya saja sudah bisa mengetahui perbedaan antara keong emas dengan keong gondang. Keong emas memiliki cangkang kuning saat masih muda, kemudian menjadi kuning yang lebih gelap saat sudah tua, hingga didominasi warna coklat bahkan hitam. Untuk keong gondang atau keong sawah yang merupakan spesies asli Indonesia, memiliki cangkang berwarna coklat gelap hingga hitam. Dari mulut, tentakel, pipa pernafasan, hingga tanduk umumnya memiliki warna kuning. Sedangkan untuk keong gondang memiliki tubuh yang coklat dan gelap. Dilihat dari telurnya, keong emas memiliki telur berwarna merah muda dengan ukuran yang kecil dan berjumlah hingga ratusan butir. Sedangkan untuk keong sawah atau keong gondang memiliki telur berwarna putih, berukuran lebih besar dibandingkan telur keong emas, dan jumlah telur yang lebih sedikit dibandingkan jumlah telur keong emas. Kini jumlah keong gondang semakin jarang, sebab ia kalah bersaing dengan keong emas. Keong emas bersifat invasif, mampu bertelur dalam jumlah lebih banyak daripada keong sawah, ketahanan tubuh yang kuat, serta nafsu makan yang besar. Ancaman, serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh keong emas. Jenis siput ini cukup meresahkan, serta merepotkan untuk pertanian tanaman padi. Hal ini karena keong emas merupakan pemakan segala garis miring omnivora yang rakus. Keong emas tidak hanya memakan tanaman, ia juga sering memakan hewan lain, seperti belalang, ikan-ikan kecil, yuyu, dan hewan kecil lainnya. Namun karena pergerakannya yang lambat, keong emas lebih sering memakan tanaman dibandingkan dengan hewan. Untuk memangsa hewan, ia lebih sering memangsa hewan yang sudah mati, atau juga yang hampir mati. Salah satu tanaman yang diserang atau dimakan oleh keong emas adalah tanaman padi muda, kira-kira berusia di bawah 1,5 bulan. Karena pada usia ini batang padi masih berukuran kecil dan masih lunak, jadi bisa dimakan dengan mudah oleh keong emas. Untuk mengatasi serangan keong emas, petani biasanya meracuninya dengan pestisida kimia. Namun penggunaan pestisida kimia juga mempunyai dampak buruk bagi lingkungan, karena dapat membunuh biota selain keong emas. Meski tubuh keong emas yang mati bisa menjadi pupuk untuk tanaman, namun cangkangnya juga bisa menjadi ancaman berbahaya bagi petani. Cangkang keong emas yang tajam dan mudah hancur, apalagi yang sudah berupa cangkang kosong, bisa membuat luka gores atau sayatan, hingga menusuk dan masuk ke kulit ketika tidak sengaja diinjak atau terkena tangan. Pembasmian serta pemanfaatan keong emas. Untuk mengurangi populasi keong emas dan lebih bermanfaat pada manusia serta meminimalkan kerusakan pada lingkungan, sebaiknya keong emas dikurangi atau dibasmi secara alami dengan cara mengambilnya dari lahan pertanian. Anda juga bisa menghancurkan atau menenggelamkan telur-telur siput emas yang biasa menempel pada pematang sawah, daun atau batang tanaman agar tidak menetas. Jika Anda memiliki hewan peliharaan seperti bebek, ayam, serta angsa hingga ikan lele, ikan mas, nila, dan lain-lain. Tubuh keong emas yang lunak memiliki kandungan protein yang tinggi dan baik ketika dikonsumsi oleh hewan peliharaan, baik unggas atau ikan lele. Untuk memanfaatkannya secara sederhana juga mudah. Anda bisa menghancurkan cangkangnya, lalu memberikan keong langsung kepada unggas peliharaan Anda. Sedangkan jika dimanfaatkan untuk kebutuhan pakan ikan, tentu cangkangnya dibuang agar tidak tenggelam
dan menumpuk di dasar kolam hingga membahayakan, yaitu melukai kaki. Jika ukuran keongnya masih kecil, kira-kira berdiameter kurang dari 2 cm juga bisa langsung dimakan oleh bebek atau angsa. Pemanfaatan lain dari keong emas adalah diambil kepala serta dagingnya untuk dijadikan sebagai sumber pangan bagi manusia. Tubuh keong emas mempunyai kandungan protein, lemak, karbohidrat, kalsium, kalium, natrium, riboflavin, niacin, fosfor, vitamin C, zinc, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagi orang Islam, hukum mengkonsumsi hewan ini ada dua pendapat. Ada yang menghukuminya halal, dan ada juga mengatakan haram. Tentu dengan alasan-alasannya tersendiri.